Semua, semoga dalam keadaan sehat semua. Mohon semua kita menjaga diri dan mencari informasi sebaik-baiknya tentang corona dan berusaha kita tetap harus ikhtiar membantu berperan aktif dalam mencegah penyebaran COVID-19. Nah, hari ini kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan tentang sebuah algoritma supervised learning. Hari ini nama yang akan kita bahas adalah Gaussian Discriminant Analysis atau GDA. Jadi ini masih dalam keluarga supervised learning. Jadi kita tujuannya di sini adalah inputnya adalah X, input variable bisa 1, bisa lebih dari 1. Kemudian outputnya adalah kelas. Jadi seperti logistik regresi di sini. Kalau minggu lalu ini yang kita pelajari Yang kita pelajari pertama linear regresi. Kita diberikan nilai X. Kemudian kita ditanya nilai Y. Jadi X itu yang kemarin kita lihat adalah contohnya luas rumah. Masih ingat ya? Contohnya Y ini ditanya berapa harga. Kita bertanya berapa harganya. Jadi kita linear regresi itu adalah sebuah fungsi yang inputnya nanti X, kemudian outputnya adalah Y. Nah, untuk melakukan regresi, memprediksi nilai Y, dan Y di sini adalah continue Y di sini adalah nilainya continue. Itu kita butuh parameter theta. Kita berikan parameter theta. Kita lihat di sini deskripsinya theta itu letaknya di mana, dia menempel, makanya disebut koefisien juga pada X. Ada juga theta 0, ini yang disebut sebagai intercept. Ini semua theta 1, theta 2, theta n ini disebut sebagai disebut sebagai slope. Teman-teman kemarin bisa lihat di slide yang linear regresi apa sih slope dan intercept dalam konteks garis yang kita buat itu. Mana yang menentukan kemiringan, mana yang menentukan tinggi letak di sumbu Y-nya dan seterusnya. Ini adalah linear regresi. Nah, kemudian kita beralih, kita bertanya, kalau di linear regresi Y-nya ini itu adalah continue, seperti harga itu continue. Sekarang kita bertanya, bagaimana kalau Y-nya itu bukan lagi continue, tapi secara teknis dia adalah discrete. Dia discrete dan contohnya adalah ya dan tidak. Lulus atau tidak lulus, sakit atau tidak sakit. Kita bertanya, sekarang Y-nya bukan lagi continue, tapi semacam ini discrete, 0, 1, ya dan tidak lulus. Sama, kita masih di sini diberikan nilai nilai X, kemudian kita bertanya Y, dan kita berikan parameter theta seperti di sini juga. Kalau gitu, kalau kita lihat plotnya kemarin ini secara singkat refresh. Kalau di linear regresi kita datanya kira-kira seperti ini. Nah, ini sebaran yang kira-kira membentuk pola linear. Semakin bertambah X, semakin bertambah Y. Contohnya kasus di sini. Ini kan kemarin. Kemudian kita lihat, ini bisa kita gambar garis saja. Kita cari garis yang terbaik, yang errornya paling kecil. Ini di linear regresi. Kemudian sekarang kita dihadapkan pada kasus di mana Y-nya itu nilai Y-nya itu tidak lagi continue tapi discrete. Dia memilih antara 0 atau 1. Ini kasus yang kedua. Nah, kita tahu menggunakan garis ini tidak ideal. Errornya banyak sekali.
Jadi kita kemudian berpikir, kita tidak menggunakan garis tapi sebuah fungsi lain yang bentuknya kira-kira seperti huruf S itu. Nah gitu. Ya harusnya agak lebih smooth sedikit ya. Nah, permasalahan di atas tadi kita bahas kita gunakan model linear regresi. Di sini kita menggunakan logistik regresi. Oke. Nah, kedua pendekatan ini, ya, kalau kita lihat, itu sesungguhnya bertanya PY given X. Apa maksudnya? Dia bertanya, apa sih outputnya kalau saya diberikan X? Oke. Linear regresi, logistik regresi, itu melakukan pemodelan secara langsung dari training set, dari X-nya. Nah, pendekatan seperti itu disebut diskriminatif algoritma diskriminatif. Jadi pendekatan seperti ini kita ilustrasikan lagi. Umpama kita ingin melakukan atau membedakan dua objek. Ya, jadi klasifikasi. Ya, ini objeknya adalah hewan. Kita diberikan hewan dan ingin mengklasifikasikan apakah dia masuk ke kelas singa atau dia masuk ke kelas gajah. Yang dilakukan di diskriminatif algoritma itu langsung ya. Pertama kita modelkannya dengan seperti ini ya. Dengan garis seperti ini atau ini. Ya masih ingat persamaannya ya. Kalau di sini persamaan garis itu kita tuliskan kemarin H X ya, sama dengan langsung theta transpose kali X. Kalau di sini kita menggunakan fungsi Hx itu yang theta transpose kali X itu dimasukkan fungsi G dulu ya. Fungsi G apa? Itu adalah fungsi sigmoid. Ini adalah fungsi sigmoid. Kalau diplot ya bentuknya seperti S itu. Ya, kembali ke sini. Pertama di sini kita buat model. Ya, ini kita buat model. Langsung mencari modelnya ya menggunakan formula tadi ya. Yang di atas ini atau yang di bawah ya. Yang linear regresi atau logistik regresi. Kita mencari decision boundary. Kita mencari boundary untuk membuat keputusan ya. Itu bisa kita bayangkan decision boundary itu kira-kira kita diberikan ya, terus kita punya sebaran data. Kita punya sebaran data ya. Sebaran data begitu ya. Dan kita ingin melakukan klasifikasi. Kita buat decision boundary. Oh ini adalah decision boundary saya. Ya. Di sini adalah kelas 1, di sini kelas 0 ya. Nah, kemudian untuk mengklasifikasikan hewan baru ya, ya kita tinggal plot hewan baru tersebut masuk kemana. Kalau umpama dia masuk ke sini, oh ya berarti masuk ke kelas 1. Atau kalau dia ada di sini, oh dia berarti ada di kelas 0 ya. Umpamanya 1 adalah singa, 0 adalah elephant. Nah ini kita langsung bertanya. Jadi kita bertanya Y given X. Ini langsung dari data kita ya. Ini data. X-nya ini langsung dari data kita. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan permasalahan yang sama dengan pendekatan yang lain. Pendekatan ini secara filosofi agak berbeda dengan yang diskriminatif learning tadi.
Bagaimana? Nah, ini kita lihat. Ini sama permasalahan yang sama ya. Kita ingin mengklasifikasikan harimau dan gajah, tapi sekarang kita tidak langsung infer, ya. Kita tidak langsung melakukan PY given X langsung dari data. Kita tidak melakukan ini ya. Tapi ada step tambahan dulu. Ya, ada step-step tambahan dulu. Apa yang kita lakukan di sini? Yang pertama, kita kumpulkan observasi-observasi atau dari data kita umpamanya ada 100 hewan. Itu data set kita, training set kita. Kita kumpulkan yang singa saja. Ya. Saya kumpulkan yang singa saja. Jadi di sini saya kumpulkan X, di mana Y ini saya perjelas singa. Ya. Bisa tulis Y1 juga bisa. Mohon maaf. Ini saya kumpulkan dulu, kemudian saya buat modelnya seperti apa. Ya, berbeda ya. Kita lihat yang ini itu berbeda. Ya. Bisa hapus dulu di sini. Kalau di sini tadi Y langsung given X, di sini kita lihat tuh sebaliknya. Coba dibandingkan. Ya, di sini adalah PY given X, di sini sebaliknya. Nah, kita modelkan dulu PX given Y. Di sini artinya kita membangun sebuah model untuk singa. Kemudian sama, kita juga membangun model untuk gajah. X given Y gajah. Tuh. Kita juga buat modelnya. Nah, sekarang kita dapat kedua model itu, maka kita sudah bisa memodelkan, maka sekarang kita sudah selesai memodelkan ini PX given Y. Kalau PY itu ya hanya menghitung berapa sih jumlah gajah dari seluruh 100 hewan ini, berapa sih jumlah singa itu dari 100 hewan ini. Jadi dia lebih ke probabilitas biasa. Nah, kita memodelkan PX given Y dan PY-nya untuk masing-masing singa dan gajah. Nah, setelah kita buat ini, maka selanjutnya adalah nanti step-step tambahan step selanjutnya adalah mirip yang discriminative learning. Ya, jadi step tambahnya di mana? Ini, kita modelkan ini dulu. Ini sama. Ya. Nah, pendekatan semacam ini dinamakan generative learning, karena kita melihat bagaimana kira-kira model tersebut di-generate gitu. Ya, ini sebenarnya kan kita filosofinya adalah men-generate gitu loh. Learning berdasarkan model yang kita generate. Ya, kita mencoba mereka ulang bagaimana model untuk singa dan gajah kita buat gitu. Kita konstruksi maksudnya ya, kita konstruksi ulang. Oke, setelah kita dapat ini ya, kita kemudian bisa menggunakan Bayes rule. Ya. Bayes rule-nya apa? Kalau Bayes rule untuk mencari kuantiti dari PY given X itu adalah ini. Coba lihat di slide tentang probability yang sudah kami upload. Nah, ternyata tadi ini step tambahnya adalah kita menghitung PX given Y, kemudian kita menghitung PY. Setelah itu ketemu, kita bisa menghitung kuantiti yang sama di discriminative learning, yaitu apa? PY given X. Dengan cara kita menggunakan Bayes rule. PY given X adalah PX given Y kali PY dibagi PX. Ya. Kita lihat di sini, PX ini begini cara menghitungnya. Ya. Ini analoginya, contohnya sama seperti ketika teman-teman kemarin ingin menghitung probabilitas yang kartu yang saya tarik dari kartu remi, yaitu adalah Jack. Jadi kita perlu menghitung Jack yang ada di hati
dikali berapa jumlah hatinya, jumlah kartu yang berlambang hati, kemudian cek yang ada di umpamanya scope, plus lagi ya cek nanti yang ada di keriting, plus lagi cek yang ada di apa yang belum wajib ya. Jadi seperti itu. Oke, kita tapi jangan berhenti dulu di sana. Nah, yang penting di sini kita lihat dalam konteks melakukan prediksi kelas ya di sini. Apa yang kita prediksi? Ya ini kan. Sebenarnya kita tidak butuh ini. Kita tidak butuh X, PX. Kita lihat. Nah, kita lihat di sini ya. Oke. Ini cara bacanya gimana sih? Argumen max dari PX, PY given X. PY given X. Jadi ini bacanya begini. Kita ingin mencari nilai Y yang di bawahnya ini loh sebenarnya. Kita ingin mencari nilai Y yang memaksimumkan probabilitas Y given X. Loh emang ada berapa ini? Ini kan ada 2. Y di sini ada 2. Di sini bisa, ini saya tulis di sini, bisa Y sama dengan singa atau Y sama dengan gajah. Ya kan? Yang kita cari adalah Y salah satu dari singa atau gajah, ya, salah satu dari singa atau gajah. Ini salah satu dari singa atau gajah yang memaksimumkan nilai nih. Jadi betul kita akan menghitung 2 kali. Yang pertama untuk singa, yang kedua untuk gajah. Kemudian yang kita pilih, kenapa milih? Karena ini argumen max. Kita pilih yang probabilitasnya lebih besar. Yang lebih besar itulah kita berarti klasifikasikan hewan tersebut yang baru tersebut ke probabilitas yang lebih besar. Nah, yang menarik di sini kita lihat sesungguhnya kita tidak butuh X karena di sini unsur Y-nya yang eksplisit ada di sini, ada di sini. Jadi ini bisa dihilangkan. Ya, unsur Y secara eksplisit ada di sini. Ini ada Y-nya, ada Y. Sedangkan di bawah tidak ada. Jadi bisa kita simplifikasi menjadi bentuk seperti ini. X-nya X-nya kita hilangkan. Jadi simple, kita hanya butuh menghitung ini PX given Y kali PY untuk masing-masing Y. Y sama dengan 1 atau lion, Y sama dengan 2 atau elephant. Jadi kita menghitung 2 kali, mana yang probabilitasnya paling besar, di situ kita pilih sebagai hasil klasifikasinya. Oh, dia lebih besar di singa, klasifikasikan sebagai singa. Dia lebih besar di sini sebagai gajah, klasifikasikan sebagai gajah. Ya, jadi itu idenya. Ya. Pertama kita mencari nilai PX given Y, mencari nilai PY bisa dihitung, kemudian langsung kita bandingkan seperti ini. Itu ide dari generative learning. Nah, sekarang kita tadi membahas filosofi secara umum ya, konsep generative learning. Sekarang contoh generative learning adalah Gaussian Discriminant Analysis, GDA. Kata kuncinya di sini ada Gaussian, berarti ini ada hubungan dengan distribusi Gaussian atau normal. Ya, betul. Di sini PX given Y diasumsikan terdistribusi secara normal atau Gaussian. Ya, coba teman-teman bisa buka di slide statistik, saya bahas secara singkat, atau bisa juga browsing gitu. Jadi secara singkat distribusi ini kalau kita buat plotnya itu seperti ini. Ya, ini plot sederhananya. Ya. Seperti bell bentuknya, curve ya. Bell curve. Ini yang di sini itu min-nya atau mu, dan ini
Di kanan kirinya ini adalah standar deviasinya. Standar deviasi atau varians kuadrat akar kuadrat dari variansnya. Jadi bisa di sini orang merepresentasikan dengan standar deviasi atau notasinya coba dilihat notasi varians ya. Saya kalau menulis notasi semacam ini kurang bagus. Saya coba sekali lagi. Ya, lumayan. Ya, ini notasinya, itu untuk standar deviasi, atau ada orang yang menggunakan kuadrat. Ini varians. Ya. Kalau ini diakarkan ya sama saja, kita dapat standar deviasi. Oke, yang maksudnya terdistribusi dari distribusi dari sebuah distribusi normal itu apa sih gitu? Artinya ini adalah menggambarkan sebaran data. Ini kita lihat ya. Jadi ini sebaran data itu yang ada di bawah sini. Ya. Jadi kalau saya punya X terdistribusi dari sebuah distribusi normal dengan mu sekian dan standar deviasi sekian. Ya. Artinya nanti X saya itu, X berapapun, X1 sampai Xn, itu ngambilnya pasti dari dalam sini. Tidak mungkin dari luar sini. Dari luar kurva itu tidak mungkin. Pasti selalu dari dalam. Makanya kita bilang, random dari distribusi normal. Distribusi normalnya karakteristiknya adalah mu-nya sekian, standar deviasinya sekian. Pasti dia dari dalam sini. Ya, tidak mungkin ngambil dari luar distribusi. Ya, seperti yang di atas itu. Nah, ini maksudnya distribusi according to normal distribution. Maksudnya multivariat itu kalau kita punya lebih dari satu variabel. Ini seperti ini. X1 sampai Xn itu multivariat. Oke. Jadi distribusi itu tidak hanya normal ya. Ada normal distribution, ada yang lain-lain. Itu seperti bayangkan sebuah ruangan atau lapangan bola lah gitu. Kita bisa spesifikasikan luas lapangan bolanya gitu ya. Nah, ketika kita bilang data set ini terdistribusi dari sebuah distribusi normal dengan mu umpamanya 1, standar deviasi 3, maka itu menentukan lapangan bolanya tadi. Datanya itu bisa dipastikan diambil dari dalamnya, tidak boleh dari luar garis lapangan bola tersebut. Jadi ini menspesifikasikan besaran space sampelnya. Sampelnya pasti dari dalam lapangan bola tersebut. Nah, untuk Gaussian itu parameternya selalu 2, min dan varians. Kalau variansnya banyak, lebih dari satu variabel, dia menjadi covariance matrix, lambangnya sigma. Ya, itu kumpulan covariance matrix. Covariance itu ini ya, yang kuadrat ini, sigma kuadrat. Kalau kita akarkan dapat standar deviasi. Oke. Itu untuk distribusi normal. Kita berasumsi X untuk setiap kelas, mau di kelas singa atau di kelas gajah, itu terdistribusi normal. Ya, kalau teman-teman perhatikan ini, kenapa bentuknya ada yang di sini landai, di sini tinggi, kemudian turun lagi. Ini sebenarnya yang kita plot ini kira-kira frekuensinya. Yang semakin tinggi ini, ya, ini adalah min itu kan rata-rata. Bayangkan kalau ini tinggi badan di kelas kita 24-25 orang, 100 umpamanya 70, ya ini adalah 170. Sisanya teman-temannya itu ada yang 165, umpamanya standar deviasinya ke kiri dan kanan 5 cm, di sini 175 cm. Tersebar mulai dari 171, 72, 73, berapa orang, semakin menurun kan, semakin kecil. Tapi semakin banyak orang ya, umpamanya 15 orang itu 170 cm ya di sini. Ini frekuensi. Semakin banyak, semakin tinggi. Semakin tidak banyak, semakin rendah. Ya. Oke. Nah, ini bagaimana kita menuliskan notasinya. Notasi dari distribusi normal atau Gaussian distribution. Mu atau min atau rata-rata yang barusan saya jelaskan tadi. Dan covariance matrix. Nah,
bentuk seperti ini tadi, yang bell curve ini, itu bisa kita dapatkan, bisa kita representasikan dengan ini. Fungsinya itu, ya, dengan fungsi ini. Jadi kalau ini kita plot, itu kita bisa mendapatkan bentuk bell curve tadi kira-kira. Di sini komponennya kita lihat ada konstanta P. Ya, covariance matrix, ada juga mu. Ya, ada 3 komponen. Ya, itu yang ini kan sudah jelas 3,14 nilainya, 22/7. Ini harus kita cari. Ini harus kita cari. Mu-nya harus kita cari, covariance matrix-nya harus kita cari. Cari di sini adalah estimasi. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke asumsi GDA tadi. GDA adalah sebuah model dan dia punya asumsi. Dan ini cara merepresentasikan asumsinya menggunakan persamaan 8, 9, 10. Ya, kita perhatikan yang 8 dulu. Di sini dikatakan Y itu apa? Y adalah output atau kelas yang ingin kita prediksi. Dia bernilai di sini contohnya dia mungkin singa atau mungkin gajah, ya kan? Nah, secara statistik kita bisa menggunakan distribusi yang namanya Bernoulli. Ini nama orang Swiss, ya, yang mencoba, yang waktu itu mengintroduce konsep ini. Jadi ini sungguhnya adalah sebuah probabilitas, ya, distribusi untuk probabilitas PY sama dengan singa dan PY sama dengan gajah. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Distribusinya itu direpresentasikan dengan Bernoulli. Oke. Nah, kemudian di sini ini asumsi yang kuat. Ya, tadi Gaussian diskriminan analisis, ya. Pakai kata Gaussian. Gaussiannya di mana? Di sini berasumsi X untuk semua kelas, untuk kelas gajah, ini untuk kelas harimau, itu terdistribusi dari normal distribution. Dengan, ini belum dispesifikasikan ya, dengan mu, kalau yang untuk gajah ya mu 0, dengan covariance sendiri, covariance-nya sama ya, matriksnya sama untuk yang gajah dan ini, itu jadi 1. Kemudian mu 1 ini untuk yang kelas apa namanya singa gitu. Ini bagaimana spesifikasi distribusi normalnya. Nih. Ya. Di Bernoulli distribution itu, ya ini sudah saya jelaskan tadi. Ya, kalau PY, makanya kita perhatikan sini aja. Kalau PY sama dengan 1 itu setengah, berarti PY sama dengan 0 juga setengah. Kalau di sini 1/3, di sini 2/3. Selalu sumnya itu adalah 1. Ya. Kalau di sini 0,7, ya di sini 0,3, ya kan? Selalu jadi 1. Kalau dijumlahkan itu 1. Oke, ini adalah asumsi kuat GDA. Ada 3, ya. Yang pertama, ini berhubungan dengan output. Yang kedua ini adalah input. Ya. Outputnya harus terdistribusi menggunakan Bernoulli. Inputnya harus terdistribusi normal. Itu asumsi yang kuat. Jadi kita bilang aturan main. Ya, ini kita sebut adalah aturan main dari GDA. Inilah asumsi yang salah satu asumsi yang saya maksud. Setiap algoritma itu punya asumsi. Linear regresi, logistik regresi, GDA itu punya asumsi. Apa asumsinya? Inputnya ini. Jadi kita tidak bisa masukkan asal input gitu. Asal input itu apa? Contohnya, ya X-nya itu tidak memenuhi kriteria normal. Itu contohnya asal input. Loh, bagaimana kalau X saya tidak normal? Nanti ada cara-cara adjustment sendiri. Kita extend. Tapi secara default GDA itu seperti ini. Y-nya di sini juga 2 kelas, ya. Bisa nggak kita extend? Bisa. Tapi ini aslinya Bernoulli itu untuk 2 kelas kan? Ya. Kelas 0, kelas 1 gitu. Kalau multi kelas nanti bisa di extend.
Tapi ini adalah aturan main lah gitu ya. Kalau di setiap permainan kan ada aturan ya, remi, monopoli segala macam itu, permainan-permainan seperti itu ada aturan-aturannya. Nah, ini aturan mainnya dari GDA. Oke. Nah, ini adalah Bernoulli dan ini adalah yang terdistribusi secara normal. Ini kita extend, ya, bagaimana menulis distribusi secara normal ini tadi. Ya. Kalau yang Bernoulli, ya, probabilitasnya ini, ya ini kita lihat probabilitas dari kelas Y, ya. Oh ini typo ya, ini harusnya tidak ada ini ya. Ini harusnya hanya 1, ini nolnya di Y. Hilangkan. Ini harusnya 1 kurangi probabilitas dari kelas yang satunya. Ya. Jadi intinya gini, ini cara menghitung kuantiti dari probabilitas Y. Ini cara menghitung dari probabilitas X given Y sama dengan 0 di kelas ini, di kelas gajah, ini di kelas singa. Kita perhatikan dulu yang persamaan 12 dan 11. Di sini Pi jelas nilainya 3,14, konstanta. Ini covariance perlu kita estimasi, mu 0 perlu kita estimasi, mu 1 perlu kita estimasi. Kalau ini adalah model GDA. Parameternya jelas ya. Probabilitas dari Y, kemudian covariance matrix mu 0 atau min dari X0 dan ini min dari X1. Ini min dari data yang kita punya, data-data singa yang kita punya, ini data gajah yang kita punya. Ya. Ini adalah probabilitas dari Y. Biasanya kita ambil salah satu, probabilitas dari Y sama dengan 1. Karena untuk Y sama dengan 0 berarti sebaliknya. Tinggal 1 kurangi probabilitas Y sama dengan 1. Gitu. Ini ada 4 parameter. Ya, ada 4 parameter dari model GDA. Nah, di sini kita menggunakan maksimum log likelihood ya untuk estimasi parameter tersebut. Nih, ya, log likelihood. Kemudian kita nanti mengestimasi 4 parameter tadi. Ya. Nah, dari maksimumkan log likelihood tadi, ya, yang equation 14 di atas tadi, kita dapatlah ini persamaan untuk menghitung 4 parameter tersebut. Ini kita lihat yang pertama, kemudian kedua, ketiga, dan yang terakhir adalah covariance matrix. Yang pertama dulu. Ya. Ini kita lihat notasinya. Ini sesungguhnya ya menghitung ya. Coba perhatikan yang ini. Ini ada I dari 1 sampai N. Artinya seluruh sampel. Ya, bayangkan kita punya sampel di sini. Ini gajah ya. Maaf. Ini data kita gitu ya. Kemudian ini kelas. Terus nanti ada variabel-variabel lain lah gitu. Tapi ini hewan pertama, oh dia kelas 1, singa berarti. Hewan kedua dia gajah, hewan ketiga dia masih gajah, hewan keempat dia singa, dan seterusnya hewan ke N dia singa. Ya ini sesungguhnya yang persamaan 16 itu menghitung, kita perhatikan di sini. Ini bertanya, Y yang ke I, kita lihat I ini yang mana? Sekarang yang pertama umpamanya, nanti kedua dan seterusnya. Y yang ke I itu nilainya berapa? Ya, kalau di sini bertanya, apakah Y yang ke I itu adalah 1? Itu sebenarnya notasi ini ya bertanya. Apakah Y yang sekarang itu yang I kita lihat itu adalah singa? Kalau iya, dia dikalikan 1. Ini seperti boolean ya. Kalau benar dia bernilai 1 atau 0. Kalau benar berarti 1 dikalikan 1. Ini 1 ini. Ya. Nilainya 1. Oke. Artinya ini seperti going through ya, dari atas ke bawah. Kita lihat kalau I pertama ini adalah 1, maka ini saya pakai kelas 2 ya, maaf ya. Ini saya ganti aja ini kelas 0. 0 gitu ya, biar konsisten. Oke.
Ini kita lihat di sini. Kalau dia kelas 1, oke, berarti saya punya 1. Gitu kan? Terus masuk ke I yang kedua. Dia 1 bukan. Berarti di sini nilai 0. 0 kali 1, 0 kan? Ini tambah 0. Di sini dia kelas 0. Kembali ini memberikan